lumayan lama. Oke, di sini ada soal terjemahkan masing-masing kalimat atau pernyataan pada soal 1-14 dalam bentuk logika predikat, huruf yang bergaris bawah sebagai telunjuk predikat atau tim yang sesuai. Oke, di sini ada 14 soal. Oke, saya minta Anda mencoba sebentar. Oke, nomor 2. Alah. Nomor 2, nomor 4, nomor 7, 8, 9, 10, 11, 13. Oke, saya kasih waktu 10 menit, cukup jangan terlalu lama, karena hanya membuat pernyataan simboliknya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng.
Oke, sudah 10 menit. Kita bahas satu-satu. Oke, yang mulai di kelas ini yang nomor 2, bentuk simboliknya apa? Baju kuning, yang baju kuning. Halo? Kenapa? Langsung aja. Untuk setiap X, kemudian LX, kemudian DX, maka BX. Yang lain, yang ke sini ada jawaban yang berbeda? Nggak ada. Oke, yang lain? Yang di Zoom? Apakah ada jawaban yang berbeda? Halo? Yang di Zoom? Kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Halo? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Silakan, ada yang mau jawaban lain? Halo? Ada yang mau jawaban lain? Oke, kenapa nggak seperti ini, Cik? Kenapa nggak seperti ini? Kenapa Anda tidak memberikan label pada kalimat sehat? Karena itu sudah digarisbawahi juga. Bahwa jika X adalah laki-laki, untuk setiap X, jika X adalah laki-laki dan X adalah orang sehat, maka dia selalu mengkonsumsi buah-buahan, kan? Begitu kan? Hati-hati, jadi itu kan sudah diberikan bahwa laki-laki yang sehat itu tidak, labelnya tidak satu ya, 2 labelnya laki-laki, yang pertama dan kedua sehat. Karena ada kan bisa jadi ada laki-laki yang tidak sehat, ataupun juga ada laki yang bukan laki-laki yang sehat, ataupun bukan laki-laki dan bukan sehat. Oke, yang nomor 4. Nomor 4 siapa? Jawabannya apa? Geser. Hah? Kenapa? Belum. Yang lain? Saya sudah geser lagi. Negasi. Negasi untuk setiap X. Hah? Oh, oke. Oke, ya sudah. Oke. Teman Anda jawab seperti ini, ada yang punya jawaban lain di kelas ini? Ayolah, jangan diam saja kalau berbeda. Ada yang punya jawaban berbeda? Yang di Zoom? Yang di Zoom? Saya Halo, sama, yang di Pak, Zoom? seperti itu. Apa? Sama. Saya sama, iya. Yang berbeda? Ada yang berbeda? Saya menginginkan ada yang berbeda. Waduh, jawabannya selalu mungkin, sama gitu. Mungkin Negasi. dari saya Pak pakai negasi. Silakan ini siapa yang ngomongnya? Askar. Halo. Yang laki-laki dulu tadi siapa? Halo. Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Oh, Fransko. Oke, silakan. Untuk setiap negasi untuk setiap X, XS dan
RS. Bentar. Baik. Gini, negasi dulu, kemudian Untuk setiap S. setiap X, S. S, S. X, Dan konjungsi RS. Oke, Franco mempunyai jawaban berbeda. Yang lain, ada yang jawaban berbeda lagi dari dua ini? Oke, jadi yang perlu dihati-hati ketika ada tidak, memang ada depannya negasi, tapi kan bisa juga mencari persamaannya ekuivalen dulu, maksudnya tidak dalam bentuk logika dulu, tidak dalam predikat, tapi secara linguistik bahasanya mirip, sama maksudnya. Tidak ada sapi yang makan rumput, Pak Adi. Kesimpulannya bukan. Pernyataan lain apa yang ekuivalen? Kalau misalkan saya tidak pakai tidak di depan, berarti semua sapi tidak makan rumput. Tidak ada sapi yang makan rumput. Tidak ada sapi yang makan rumput. Berarti semua sapi tidak makan rumput. Berarti yang benar itu seperti ini. Tidak ada, semua sapi tidak makan rumput. Berarti semua sapi atau setiap X, SX, tidak ada sapi yang makan rumput. Berarti kan semua sapi makan rumput. Ya, enggak sama enggak itu pernyataan itu? Yang di Zoom, ketika saya membuat pernyataan lain secara linguistik, semua sapi tidak makan rumput. Sama kan? Oke. Nah ini ketika Anda mau pakai negasi juga boleh, tapi hati-hatinya di sini. Negasi ini seharusnya. Jawaban dari teman Anda mirip, tapi tertukar. Mana yang pertama jawaban dari yang ini seharusnya negasinya masuk ke RX. Yang kedua dari Franco tadi seharusnya bukan pakai universal, tapi pakai eksistensial. Nah ini kalau ada negasi di depan, kalau dimasukkan kan ininya jadi universal, kemudian ini dinegasikan negasi SX atau negasi RX. Nah ini itu tadi negasi SX atau negasi RX itu sama aja dengan SX, maka negasi RX. Oke, nomor 7. Nah, digilir lagi tadi siapa yang belum ya aduh. Yang di Zoom nomor 7. Yang di Zoom nomor 7, beberapa sapi bukan burung dan beberapa yang lain iya. Oke. Jadi ini dapat X, S, X, dan negasi BX. S itu sapi, B itu untuk burung, dan beberapa yang lain iya Pak. Seperti ini. Sebentar, salah. Dan ini SX dan BX. Jadi harus Anda itu sebelum menuliskan itu dicari pernyataan lain yang
ekivalen, maksudnya dalam linguistik. Beberapa sapi bukan burung, dan beberapa yang hilang. Kan yang itu beberapa yang iya kan dapat digantikan seperti beberapa sapi adalah burung. Jadi yang lain ini sudah jelas, yang lain itu merujuk pada predikat sapi bukan burungnya. Nggak kelihatan itu ya. Nomor 8, ada yang sudah nomor 8? Oke, yang bagian pertama apa? Terdapat X, kemudian SX dan BX. Nah, ini tidak benar sapi adalah ikan. Hati-hati. Hati-hati. Tidak benar sapi adalah, ini juga sama. Nomor 4 tadi tidak ada sapi yang makan rumput. Berarti bentuknya kalau nggak mau pakai negasi, berarti nanti sudah jelas universal. Tadi tetapi berarti ada dan, berarti kan tidak benar sapi adalah ikan, berarti kan untuk setiap sapi bukan ikan, ya kan? Berarti untuk setiap X, waduh kok kecil-kecil gini. Bentar. Ini saya kira sudah ya, saya hapus saja. Bentar. Yes. Yang di Zoom apakah kelihatan tulisannya di sini? Halo. Kelihatan, Pak. Oke. Berarti untuk setiap X, SX, maka negasi IX. Oke, sekarang nomor 9, 10, 11 cukup berbeda. Sekarang ada dua pernyataan. Pertama, beberapa pengendara di kota adalah gila. Oke, nomor 9 ini kemarin. Oke, nomor 9 ini sebenarnya juga cukup membingungkan karena tadi kalau sebenarnya kan beberapa pengendara di kota kalau dipaksa jadi dua variabel, dua predikat juga bisa, pengendara dan di kota. Tapi ini supaya lebih enak, saya jadikan satu aja, pengendara di kota satu predikat, gila juga predikat yang lain. Dan ini waras, saya asumsikan negasi dari gila. Berarti misalkan ini berarti terdapat X, ini KX, dan BX, GX. KX menyatakan pengendara di kota, G menyatakan gila. Sekarang yang kedua, bajuri adalah pengendara yang waras. Berarti apa bentuk logika predikatnya? Atau apa bentuk logikanya? Bajuri adalah pengendara yang waras. Berarti, halo, yang keras? BX. Ingat, bukan BX, tapi KB dan GB.
Ingat kemarin yang awal-awal kalau ada semua laki-laki adalah makhluk hidup, kemudian kita punya ada laki-laki adalah Socrates, bukan S menggunakan SX tapi bukan L menyatakan laki-laki. Socrates yang nama orang yang sudah fix itu dijadikan LS, S-nya kecil. Jadi ini bajuri bukan sebagai predikat yang baru. Kalau dipaksa predikat baru ya aneh, berarti kan semua orang yang bernama bajuri. Nah, yang benar itu Pak Di, bajuri itu sebagai objeknya, objek yang memenuhi sifat atau predikat pengendara yang waras. Berarti KB, B-nya dijadikan huruf kecil, KB dan GB. Lah sekarang ini ada meskipun. Gimana, apa yang harus dipakai penghubungnya? Apa yang harus dipakai? Ya sudah, Konjungsi ya, Pak. konjungsi. Ingat, Maaf, Pak. meskipun itu kan tidak serta-merta harus dipilih salah satu. Meskipun itu kan kalau salah linguistik menyatakan sesuatu yang berkebalikan. Apa ya, kan misalkan dia meskipun dia laki-laki tapi saya perempuan, bukan gitu maksudnya. Nah, maksudnya itu secara logika itu tidak menggunakan atau tapi dan. Ya, silakan Francisco. Itu yang terakhir, Pak. Bajuri adalah pengendara yang waras. Jadi bukannya negasi GB ya, Pak. Oh ya, terima kasih. Berarti ini negasi GB ya. Terima kasih Francisco, saya kelupaan. Karena tadi saya mengasumsikan waras itu negasi dari gila. Oke, nomor 10. Walaupun semua orang matematika membingungkan, bintang dan jamrut tidak membingungkan. Nah, harusnya dari jawaban nomor 9 Anda bisa mendapatkan jawaban nomor 10. Berarti untuk setiap X, MX menyatakan orang matematika, membingungkan saya pakai BX. Nah, oke. Sekarang walaupun meskipun kan juga sama, tadi itu pakai dan, bintang dan jamrut tidak membingungkan. Berarti apa? Apa? Halo? Hah? N? Kok MB? Walaupun semua orang matematika membingungkan, bintang dan jamrut tidak membingungkan. Oke, tadi seperti itu. Oke, tadi Anda mengasumsikan tadi kenapa ada MB itu seolah mengasumsikan bahwa bintang dan jamrutnya orang matematika. Menurut saya nggak bisa Anda langsung seperti itu karena tidak secara linguistik pun tidak dijelaskan bahwa bintang dan jamrut itu orang matematika. Jadi kayak gitu loh. Oke, misalnya ini ada orang gitu, walaupun semua film Marvel itu menarik, saya suka nonton film DC misalkan DCU. Oke, saya itu tadi apakah bisa menebak saya itu suka nonton nonton film Marvel atau tidak? Meskipun semua orang, oke, kayak gitu tadi. Salah, permisalan salah. Oke. Oke, meskipun semua orang suka makan mangga, saya sukanya makan apel. Berarti saya, objek saya itu apakah Anda bisa menyimpulkan saya suka apel atau tidak? Saya suka mangga atau tidak? Secara umum nggak bisa. Jadi tulisan apa adanya saja. Berarti ini negasi B, B, dan negasi B, J.
11. Jika satu atau lebih kehidupan adalah bebas, maka semua kehidupan adalah bebas. Berarti jelas, ini nanti kita punya implikasi. Tapi yang pertama apa? Jika satu atau lebih kehidupan adalah bebas, Pak. Halo. Oke, saya jawab sendiri. Terdapat X. Ingat, satu atau lebih tetap tidak bisa pakai universal, tetap, berarti harus pakai eksistensial. Berarti terdapat X kehidupan misalkan KX dan BX. Kemudian semua kehidupan adalah bebas, Pak Adi. Oke, jadi seperti ini, dan juga Anda juga boleh tidak perlu menuliskan kurungnya seperti ini. Oke, nomor 13. Saya lebih suka pakai seperti ini karena pembahasan bilangan tadi terdapat X lebih besar dari 2, sedangkan berarti dan terdapat X atau ya bolehlah X lebih besar sama dengan. Yang lain salah. Kebalikannya kalau dikurang terus.
Oke, saya lanjutkan. Francisco, silakan. Pak ingin bertanya, apakah suara saya terdengar? Iya, silakan. Kedengaran? Untuk nomor 11 itu, kenapa ada yang pakai konjungsi, ada yang pakai implikasi? Oke, jadi karena antecedennya itu kan menggunakan eksistensial, tadi kan yang misalkan saya menggunakan kata-kata jika maka, tadi kan yang pertama, pertanyaan pertama kan beberapa kehidupan asal bebas. Nah, ingat kalau kata-kata beberapa bla 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 adalah bla 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 pasti menggunakan eksistensial dan pasti menggunakan dan. Kemudian yang kedua, semua kehidupan adalah bebas. Jadi kan ya untuk setiap X sama bla 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 lah, pokoknya itu pakai implikasi. Begitu. Jadi ini itu masing-masing antecedennya itu ini karena ini kan sama aja beberapa kehidupan adalah bebas berarti pakai dan, kemudian semua kehidupan adalah bebas berarti pakai implikasi. Kemudian karena pernyataan dua ini dihubungkan atau digabung dengan jika maka Pak dia pakai ini lagi. Begitu Francisco, apakah itu jelas? Jadi ingat aturannya ketika ada suatu gini untuk setiap X ketika ada dua predikat bla bla bla, predikat satu adalah predikat dua pasti nanti misalkan BX maka MX. Jadi kalau semua itu pasti pakai implikasi, kalau beberapa pasti pakai dan. Cukup jelas, Francisco? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya lanjutkan 4.2 saya lompati karena cukup sederhana, hanya mengenai variabel saya lompat ke 4.3. Bisa terus. Oke, ini semuanya diminta buktikan. Bentar, ini kalau saya suruh minta Anda ngerjakan lama. Jadi gini, intinya ketika pembuktiannya hanya melibatkan universal, itu pasti Anda butuh menerapkan SU atau GU. SU tanpa masalah. Maksudnya ketika ada kuantor gini, Anda bisa membebaskan kuantornya. Tinggal nanti dirubah misalkan ini, contohnya yang nomor 1, saya balik. Yang nomor 1, misalkan ini langsung saja, ini premis 1, premis 2, pertama saya lompati, kemudian gini, apa ini? Saya dapatkan PA, maka QA, misalkan langsung di sini aturannya 1 SU. Atau juga boleh diperjelas misalkan A untuk X. Kemudian ya ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga ini, baris keempat dari baris 3 dan baris 2 kita dapatkan negasi PA 2, 3 modus tolen. Selesai. Habis seperti itu pasti Anda pasti butuh SU atau GU, ataupun bisa jadi dua-duanya. Ya, akan saya berikan contoh ini yang cukup panjang. Nah, ini misalkan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, premis, baris keempat di sini. Misalkan saya mau membebaskan 1 dulu, Pak Adi. Oke. 4 lebih dari 0
Jika dan hanya jika, oh, pada nanti. Nah. Oke, sini aja dulu. 4 berarti 4 lebih dari 0 jika dan hanya jika P4. Tadi ini apa? Apa aturan yang dipakai? Halo? 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 1 SU 4 untuk X. Enggak Anda tulis juga enggak masalah, tapi supaya jelas saya tuliskan 4 untuk X. Selanjutnya, oke, dari kan yang dibutuhkan negasi N4, berarti saya butuh apa? Supaya ini muncul, berarti saya butuh P4. Oh, P4, tapi saya sudah 4 lebih dari 0, kemudian di sini, oh, berarti sepertinya saya bisa pakai modus ponens. Saya dapatkan P4, PD3, 4, modus ponens. Selanjutnya nomor 6, karena saya sudah bawa P4, oh berarti supaya memunculkan N4, saya perlu membebaskan pernyataan atau premis kedua. Berarti saya tulis dulu P4, maka negasi N4. Ini yang dipakai 2 SU 4 untuk X. Terakhir, dari 6 dan 5, oh ternyata saya bisa pakai modus ponens lagi, waktu 7, negasi N4, 5, 6, modus ponens. Seperti ini. Jadi idealnya misalkan Anda kebingungan ketika jelas bahwa kuantornya hanya universal, kemudian simpulannya tidak ada kuantor, Anda bebaskan semua kuantornya, masa Anda terapkan SU pada semua pernyataan yang ada kuantor, kemudian Anda bisa fokus ke teori inferensi yang di sebelumnya, yang logika proporsional atau logika sentensial. Karena pada dasarnya ini penerapan dari logika sentensial di mana Anda sebelum menerapkan teori inferensi yang dari logika sentensial, Anda perlu membebaskan dulu, atau dengan kata lain Anda perlu menerapkan SU. Ingat, ketika kuantornya hanya ada universal dan simpulannya tidak ada kuantornya. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5, ini ada kuantornya universal dan simpulannya juga ada kuantornya. Oh, ini salah. Oke, ini 1, 2 premis, nggak saya tulis lagi. 3, sekarang saya membebaskan premis pertama, berarti, oh enak itu. Nomor 3, PA, maka apa ini? QA. 1 SU. Nggak usah saya tuliskan apa untuk apa, sudah jelas tahu. Sekarang nomor 4, saya dari 2 dan 3 dapatkan negasi PA. Ini 2, 3 modus
Apa modus apa ini? Halo, yang di Zoom, yang di kelas? Modus Tolen, Pak. 2 dan Tolen. 3, tolen. Nah, ini seharusnya seperti ini. Seharusnya bukan negasinya di luar, tapi seperti ini simpulannya untuk setiap X negasi PX. Ini berarti 4GU. Nah, sekarang apakah ini beda? Yang di buku ini jelas beda. Karena kalau ini pun kalaupun ini sama, kalaupun ini dimasukkan, maksudnya dihilangkan negasinya, berarti kan seharusnya negasinya itu menjadi terdapat X, negasi PX. Nah, sebentar. Ya, oke, tunjukkan. Oke, saya lanjutkan. Kurang lebih 30 menitan, berarti saya lanjutkan kemarin yang saya dapat masalah di sini. Oke, kemarin kan saya kebingungan untuk menjelaskan contoh penyangkalnya. Oke, sekarang tulis dulu ini soal nomor pertama, pernyataannya, nanti saya pindah ke whiteboard.
Oke, saya pindah. Oke, kalimat pertama tadi apa? Halo? Beberapa. Satu saja. Pembohong, supaya jelas, adalah peminum minuman keras. Yang kedua, berapa mahasiswa tidak minum kemudian mahasiswa bukan pembohong. Beberapa mahasiswa bukan pembohong. Oke. Beberapa mahasiswa bukan pembohong. Oke, kalau dinyatakan secara logikanya kan seperti ini. Pembohong P, misalkan minuman keras F, berarti terdapat X, PX, dan MX. Atau KX saja lah, biar apa ini. Oke, PX dan KX. Kemudian terdapat X, mahasiswa MX, tidak minum minuman keras, berarti negasi KX. Simpulannya, berarti terdapat X, MX, dan negasi PX. Oke. Sekarang kalau pun benar, itu pasti Anda butuh menerapkan SE dan GE. Oke, misalkan saya bebaskan ya, misalkan gini. Oke, misalkan ini PX dan KX. Misalkan enggak intinya saya hilangkan semua kuantumnya. Berarti ini MX dan negasi KX. Kemudian dari mana bisa menyebutkan MX dan negasi PX, padahal MX-nya muncul di sini, negasi PX-nya nggak ada. Ingat, satu-satunya yang bisa kan pasti pemisahan hasilnya, dan juga konjungsi kan, konjungsi kan. Padahal MX-nya ada, negasi PX-nya nggak ada. Berarti ini sepertinya tidak valid. Sepertinya. Sekarang cara membuktikan tidak valid itu berarti Anda harus membuat suatu kondisi di mana premisnya ini benar, tapi sebetulnya salah. Sekarang terdapat, berarti gini, misalkan A adalah objek yang gini aja lah, maksud supaya singkat, saya hapus gini aja. Maksudnya gini, ini A, ini suatu objek yang dia itu pembohong, kemudian peminum, supaya maksudnya peminum keras, saya sebut peminum saja. Kemudian ini mahasiswa. Kemudian yang B ini beberapa mahasiswa juga.
Kemudian tidak minum keras, bukan peminum, tapi pembohong. Jadi maksudnya, saya itu menciptakan atau membuat kondisi supaya premisnya dipenuhi. Sekarang gini, jadi secara sederhananya saya punya komunitas atau kelompok yang isinya cuma 2 orang. Ingat, logika predikat itu pembahasannya tergantung apa ya, semesta yang dibicarakan. Jadi ketika membuktikannya itu premisnya atau sebenarnya salah, berarti Anda bisa membuat suatu sistem atau apa sistem apa tadi bahas semesta sesuka Anda. Ini supaya enak saya pakai 2 orang saja. Jadi sekarang kita lihat. Terdapat orang yang pembohong dan peminum keras. Kan cek. Oh, A kan? Orang A kan? Objek A kan? Sekarang terdapat mahasiswa yang bukan peminum. Objek B. Sekarang kesimpulannya, terdapat mahasiswa yang bukan pembohong. Enggak ada kan? A dan B sama-sama pembohong. Berarti sebenarnya salah. Paham maksudnya? Jadi, ya tentu saja Anda bisa membuat objek yang dibicarakan sebanyak mungkin, tapi ya tentu saja semakin sedikit semakin bagus. Jadi, ingat, contoh penyangkal itu kan Anda harus menunjukkan ada dan Anda harus bisa mengungkapkannya secara jelas. Nah ini kan maunya Anda menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa itu bukan pembohong. Dengan kata lain, kalau ini salah, berarti Anda harus bisa menciptakan atau membuat suatu kondisi di mana semua mahasiswa pembohong. Berarti intinya gimana caranya saya punya misalkan 2 objek, objek pertama memenuhi premis pertama, objek kedua memenuhi premis kedua, dan karena saya maunya semua mahasiswa itu pembohong, berarti semua labelnya ini saya kasih mahasiswa, objeknya saya kasih menjadi seorang mahasiswa, kemudian saya kasih pembohong semua. Dan ternyata ini tidak memenuhi kesimpulannya, berarti Anda sudah berhasil menciptakan, menjelaskan suatu kondisi di mana simpulannya itu tidak terpenuhi. Atau dengan kata lain, negasinya malah terpenuhi. Cukup jelas? Oke. Jadi ini maksudnya, misalkan terdapat 2 objek dengan predikat atau label sebagai berikut. Terlihat bahwa kedua premis di atas terpenuhi, namun kesimpulannya tidak. Sehingga, jadi saya berusaha mengajari Anda gimana caranya membuat pembuktian yang lebih matematis. Tadi saya paham, misalkan Anda hanya menuliskan gini, terus Anda terlihat bahwa ada misalkan contoh penyangkal. Tapi saya mengajari Anda gimana caranya Anda itu juga menuliskan apa yang dipikirkan Anda dalam tulisan. Kan tentu saja saya tidak bisa menduga-duga apa sih maksudnya mahasiswa saya ini, tapi sebenarnya saya juga paham. Makanya kalau bisa ungkapkan saja secara tulisan sehingga dapat disimpulkan terdapat contoh penyangkal dan apa berarti? Dan mana itu? Dan argumentasi
yang diberikan tidak valid. Jadi seperti ini cara memberikan atau memberikan contoh penyangkal dari logika predikat. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa oke, saya lanjutkan. Oke, yang ini yang nomor 2 kemarin sudah saya bahas, tapi oke, komputernya kurang lengkap. Oke, tolong tulis dulu nomor 2 yang di kelas. Terakhir, tolong dicatat yang ini nomor 3.
Nah, berarti kan Anda bisa lihat buku toh. Oke. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3 di bukunya itu tadi seharusnya Anda sudah buku lihat ya. Halaman 132 nomor 3. Bentar saya tulis sendiri aja wis. Oke. Soal akhir, beberapa mata kuliah matematika tidak menarik, semua mata kuliah matematika diperlukan, simpulannya beberapa hal yang tidak diperlukan adalah tidak menarik. Oke, kita tulis bentuk simboliknya, tadi seperti ini, X, mata kuliah matematika itu MX, tidak menarik, misalkan T. Tarik. Oke lah, nggak masalah. Semua mata kuliah matematika diperlukan, berarti kok berapa? Berarti setiap X, MX diperlukan itu PX saja. Simpulannya, beberapa hal yang tidak diperlukan, berarti dapat X, negasi PX, dan X. Oke, disingkirkan ini. Negasi. Oke, ini sekarang untuk menentukan valid atau tidak, ini tidak valid. Kenapa saya bisa tahu tidak valid? Karena seperti ini. Pada akhirnya kan masih menerapkan SEGE, SUGU. Nah, paling enak pertama asumsikan tidak ada kuantor MX dan negasi TX. MX negasi PX. Kemudian maunya misalkan di sini di bawahnya, oh nggak usah garis misalkan. Maunya saya memunculkan negasi PX dan negasi TX. Oke, ini dari periode pertama kita bisa pemisahan kan, negasi TX saja muncul kan, boleh kan. Kemudian saya butuh negasi PX. Nah, satu-satunya bisa memunculkan negasi PX kan dari sini. Tapi nggak mungkin bisa muncul negasi PX. Yang bisa muncul MX di sini, kemudian pakai modus ponen muncul PX. Jadi ini simpulannya
salah. Berarti karena saya sudah menduga salah, saya harus menciptakan suatu kondisi di mana semua premisnya dipenuhi namun simpulannya salah. Sama kayak tadi A, B. Oke. Ini misalkan mata kuliah matematika, karena semua mata kuliah diperlukan, Mbak ini diperlukan. Oke, sebentar. Kemudian ini bukan mata kuliah. Kemudian, oke. Karena saya beberapa hal yang tidak diperlukan tidak menarik. Berarti oke, misalkan ini aja. Oke, pertanyaan ini cukup. Oke, beberapa mata kuliah matematika tidak menarik. Oke, di sini saya punya kuliah matematika tidak menarik, pas, memenuhi premis pertama. Dan beberapa, cukup satu saja, kalau usah dicek objek kedua. Semua mata kuliah matematika diperlukan. Mata kuliah matematika diperlukan, cocok. Sekarang ini bukan matematika kuliah, juga cocok karena semua mata kuliah matematika diperlukan. Berarti kalau tidak mata kuliah matematika jelas terpenuhi. Sekarang simpulannya, beberapa hal yang tidak menarik adalah beberapa hal yang tidak diperlukan adalah tidak menarik. Tidak diperlukan menarik. Berarti ini tidak objek kedua tidak dipenuhi, dan juga objek pertama juga tidak memenuhi karena ini diperlukan dan tidak menarik. Paham? Apakah bingung? Enggak. Jadi gini, intinya untuk menentukan valid atau tidak, pertama hilangkan semua kuantornya, kemudian termasuk simpulannya. Ketika secara teori inferensi yang tanpa predikat itu salah, berarti tidak valid. Namun tidak cukup seperti itu. Ingat kalau pembuktian teori inferensi dengan argumentasi dengan tanpa kuator kan bisa pakai pokoknya cari nilai kebenaran dari masing-masing objek yang ada, dibuat premisnya benar semua tapi semua salah. Nah, ini karena logika predikat dan ada kata-kata beberapa semua, Anda tidak bisa seperti itu. Ini sebagai awalan bahwa Anda sudah bisa menduga bahwa ini tidak valid. Untuk membuktikan tidak valid, Anda harus bisa membuat suatu kondisi di mana premisnya benar dan simpulannya salah. Berarti kalau mau menunjukkan simpulan salah, berarti Anda harus membuat kondisi bahwa negasi dari simpulannya itu benar. Ini kan beberapa hal yang tidak diperlukan adalah tidak menarik. Berarti semua hal yang tidak diperlukan itu tidak menarik. Oke, gini. Ini kan beberapa mata kuliah matematika tidak menarik. Berarti Anda cukup membuat satu objek yang dia matematika dan tidak menarik. Misalkan objek A. Berarti premis pertama dipenuhi oleh objek pertama saja. Karena beberapa cukup satu. Sekarang semua mata kuliah matematika diperlukan. Ini mata kuliah matematika diperlukan memenuhi premis pertama, premis kedua, objek A ini, objek B, semua bukan mata kuliah matematika juga memenuhi, karena kan ingat kalau semua seperti ini pasti dalam bentuk implikasi. Ketika X-nya ini bukan mata kuliah matematika jelas memenuhi premisnya. Sehingga objek A dan B sama-sama memenuhi premis kedua. Cocok. Sekarang
Yang ketiga, terakhir, beberapa hal yang tidak diperlukan adalah tidak menarik. Berarti Anda harus membuat A dan B ini keduanya tidak memenuhi simpulannya. Sekarang A tidak diperlukan. Oh, tapi ini diperlukan, berarti tidak memenuhi. Ini B tidak perlukan, tapi menarik, juga tidak memenuhi premis atau simpulannya. Berarti A dan B sama-sama tidak memenuhi simpulannya, sehingga A dan B memenuhi dua premisnya, namun tidak memenuhi simpulannya, sehingga argumentasi yang diberikan itu tidak valid. Dan ini juga tentu saja banyak variasinya. Misalkan ya, ini saya mengambil sangat tegukan. Masih memenuhi. Bahkan ketika saya berikan dua-duanya bukan mata kuliah matematika juga masih memenuhi. Habis waktunya. Oke, saya sengaja memberikan absensinya terakhir ini 35 mahasiswa. Kita lihat nanti berapa banyak absen. Oke, itu kode presentasinya. Anda punya waktu 5 menit. Oke, yang di kelas bisa saya absenkan di sini supaya lebih cepat. Mana ya? Kelima tambah 5, 40. Oke, silakan. Siapa? Masih belum hafal namanya. Ayo. Hah? Hah? Kemudian? Yang mana? Siapa? Terus? Akan sekali-kali ganti dong posisi duduknya. Gak bosen apa? Ayo silakan presensi, tinggal 4 menit. Oh, langsung tinggal 8 yang belum. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.